Kita saksikan bersama ya. Ini adalah waktunya yang pas ya, dimana Indonesia menang 1-0 ya atas Vietnam ya, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dimana melalui tendangan Egy ya, Indonesia bisa memenangkan ya pertandingan malam tadi ya dengan skor 1-0. Mari kita simak bersama dan kita syukuri, kita ucapkan terima kasih ya kepada para pemain, dan berjuang terus, semangat terus agar bisa juara dunia ya. Tunjukkan Indonesia bisa juara. Mari kita simak bersama ya, detik-detik bagaimana Egy dan rekan-rekannya bisa membobol gawang Vietnam. Mari kita simak selengkapnya. Maya tekan cyber lagi di lapangan. Jadi ini yang kita tunggulah, fokus main kita. Ya, kita lihat bagaimana formasi starting lineup dari Indonesia, di mana 4-4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Sinteyong di pertandingan kali ini, Bung Wesley. Kita menunggu ya, Nathan bermain sebagai pemain baru saya, dan Jay menjadi salah satu kunci di belakang, dan saya sangat menunggu Yaakob Sayuri bermain seperti di Piala. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga hadir untuk menyaksikan pertandingan ini. Tentunya harapan besar juga menang untuk Indonesia, Bung Wesley. Jokowi emang suka sekali sepak bola ya. Oh. Ya, kita lihat malam minggu itu nonton bola gitu. Oh. Kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola, bukan untuk konser-konser atau yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya. Iya. Ya, inilah Rizky Ridho, kapten ke-11 setelah Aslami tidak ada. Juga tidak ada Jordi Amat, kapten ketiga dari Indonesia. wasit asal Qatar yang akan memimpin jalannya pertandingan ini. Dan juga kapten ke-11 dari Vietnam, Du Hung Dung, yang juga sudah melakukan cywar ya kemarin. Betul. Ini yang kita harapkan, gaya bermain yang sudah dibaca ketika di Piala Asia dengan banyak menyerang dari sisi kiri. Moga-moga akan ada kejutan perubahan dari Sinteyong menghadapi Vietnam. Ya, Vietnam, tentunya inilah susunan pemain dari Vietnam. Ada 6 pemain yang tampil ketika di Piala Asia lalu. Betul. Dan kita menunggu ya siapa yang akan mematikan Nguyen Van Duc yang menjadi kunci. Dia adalah pemutus serangan yang sangat baik. Pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno di grup F. Indonesia memakai kostum putih emas merah, sedangkan Vietnam dengan kostum putih. Dan tentu saja pertemuan terakhir Indonesia melawan Vietnam, Indonesia mampu unggul 1-0 saat itu lewat gol tendangan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar, sehingga Indonesia dengan kemenangan tersebut mampu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, sedangkan Vietnam harus tersingkir karena memang tidak pernah meraih satupun kemenangan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Erumi. Bung Maruf Erumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Maruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di dua laga sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan 1 poin ketika menghadapi Filipina, dan sekarang berada di dasar klasmen grup F dari 2 pertandingan, berada di bawah Filipina, Vietnam, dan tentu saja Irak sebagai pemuncak klasmen yang mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan, Bung Hadi. Ya, nampaknya Vietnam meskipun bermain tandang langsung melakukan tekanan sehingga tadi sempat agak sedikit menyulitkan para pemain Indonesia. Nampak kita lihat Witan Sulaiman dilanggar para pemain Vietnam di barisan belakang ya, dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Vietnam untuk menekan Indonesia. Belakang dari Justin kepada Adi Satrio, kini Jess Asno Ferdinand langsung pressure dari Odeo Hungdung, umpan cepat hati pada Buang Bush, masih Buang Bush umpan 1-2 di kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia tertutup tadi. Oh, nampaknya ada tendangan penjuru, nampaknya pemain Vietnam langsung melakukan aksi yang sangat cepat tadi. Kita lihat Huang Du dari Bung Maruf. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh Huang Du berkombinasi dengan kemudian ada Nguyen Din Bak, dan tentu saja penyerang mereka Nam Mandung. Ini seperti menjadi 3 trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan dari Vietnam. Kita lihat
kembali sebuah kesalahan komunikasi. Harus agak lebih sabar, harus agak lebih tenang terutama ketika mendapatkan bola. Yang terlalu cepat kehilangan bola tadi Hoki Caraka. Kini para pemain Vietnam Momin Krong buat push kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel. Luar biasa tackle yang dilakukan oleh Nathan terhadap Win Hwang Puch tadi Bung Maru. Ya, sebuah tackle yang sangat berani tapi juga sangat tepat sekali karena ini adalah momentum ya. Terlambat sedikit maka akan sangat beresiko dan itu sudah akan bukan sebuah pelanggaran. Kini Rizky Ridho umpan cepat arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan shooting pertama dari Rafael Strike. Sayang langsung mengarah kepada penjaga gawang Quinn Philip sehingga gagal, tapi bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia langsung ke depan. Arahkan sangat baik. Ada kita lihat langsung. Gagal kita lihat Evan Yener jatuh bola di kaki para pemain dari Vietnam lagi. Kini ada kita Nguyen Din Bach, masih Nguyen Din Jat berhadapan dengan Jai Ijes. Hati-hati di kotak penalti. Dikuasai oleh Ijes tadi. Kini ada Ivan Yener, umpan langsung ke depan. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Hoki Krong untuk menyulitkan. Masih Indonesia lewat Justin Hapner langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike, berduel dengan Bui Tien Du. Sudah dijaga dengan sangat ketat tadi oleh Bui Tien Du. Masihkan lempar ke dalam buat Vietnam, masih 0-0. Bui Tien Du masih sulit dilewati para pemain dari Indonesia dalam Pak Shun Man. Masih Ferdinand meraih bola. Nah, kita lihat ada Rizky Ridho ke kanan, umpan oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub, umpan langsung ada Witan Sulaiman. Yakub Sayuri dan Tuhan. Saya pikir akan terjadi lagi passing seperti Piala Asia Bung Maruf dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori assist terbaik di Piala Asia ya. Tapi kali ini bagaimana pemain nomor punggung tentu jadi pemain yang luar biasa ya. Luar biasa. Karena memang ketika Indonesia bermain di timnas Indonesia bermain maka disitulah pendukung dari timnas Indonesia sangat luar biasa antusias semuanya. Momin Krong. Ada dua Hundung, hati-hati Indonesia. 1-2 Namandung. Namandung kirim kotak penalti. Ada Ivar Yener menyapu bola. Bola berusaha dikejar kita oleh Hoki Caraka. Pak Shun Man. Bola dibuang saja. Sehingga lempar ke dalam buat Indonesia. Masih agak sulitan. Walaupun sudah memasuki menit ke 37. Ayo untuk mengantisipasi atau menyambut umpan-umpan crossing dari para pemain Vietnam lainnya. Ya karena memang crossingnya bukan kemudian crossing yang melambung tinggi, tapi memang crossing yang memang itu nyaman buat rekan-rekan mereka. Bagaimana kemudian tekanan dari bola-bola crossing yang dilakukan cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia. Kita lihat pemirsa, 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Hanya 2 menit, banyak permainan agak sedikit bersih, walaupun kita lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Hoki Caraka berduel, kita lihat arahkan Rafael Strike, gagal memberikan umpan dari Strike. Intercept yang sangat cepat dan kuat tadi dilakukan oleh Izes. Semangat lagi. Berhasil. Masih agak sulit. Ayo kita semangat. Masih menguasai permainan para pemain Vietnam. Momin Krong. Strike tadi. Witan Sulaiman gagal. Sangat berbahaya Namandung. Awas. Jaga. Akhirnya kita Do Hundung. Tetap semangat, tetap waspada. Naison. Antisipasi. Lebar jauh. Bui Tien Du. Shooting tadi. Shooting atau umpan tadi Bung Maruf? Saya lebih melihatnya syuting ya, karena posisi dari Adri Satrio agak sedikit maju ya, dan itu mencoba untuk diambil momentumnya. Setelah apa yang terjadi tadi ketika Adri gagal menangkap bola, menurut saya itu menjadi salah satu menambah motivasi dari Vietnam untuk mereka melakukan tembakan-tembakan spekulatif, saya pikir.
dengan gawang Muhammad Adi Satrio. Nah, gagal tadi tendangan yang dilakukan oleh Bang Soman. Cukup jauh tendangan gawang. Oh, nampaknya wasit asal Qatar Rahmat Falahi telah menunggu panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Gelora Bung Karno. Ya, dan itu yang sekarang coba diharapkan dengan kehadiran pemain seperti Arhan, kehadiran pemain seperti Egy yang memang punya kemampuan untuk bisa melakukan dribble ya. Arhan Pratama melakukan lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain di kotak penalti. Arhan jauh sekali dan laku ditinju saja. Jasin oleh Evan Yenar. Ya, segera lagi. Yenar tadi melakukan volley tapi bola terlalu menyamping. Sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound, saya memang tembakan yang dilakukan masih belum menemui sasaran. Dengan gawang Wayne Philip, kiper kelahiran Republik Ceko, Czech Republic, bermain di klub Chan FC Vietnam. Dengan gawang tinggi sekali kita lihat Bang Soman berduel, gagal tadi untuk meraih bola. Sangat baik tadi pressure yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Lempar ke dalam Indonesia. Langsung jauh arahkan kepada Egy. Kontrol Egy dibaik oleh Bui Hock Vietnam ke belakang. Ada Arhan Pratama. Kita lihat Justin Habna. Ke tengah Marcelo Ferdinand. Oh, gagal kita lihat tadi pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Ya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Kita lihat dalam sequence kali ini sangat baik mengendalikan bola, kemudian mengambil dari Aman Suman ya. Bola sudah dalam kontrol tadi. Kita semangat, ayo bangkit. Naik kaki dari Witan Sulaiman. Tackle yang dilakukan oleh Bang Soman, kapten kesebelasan Turun Untung. Bolanya lempar ke dalam saja Bung Maruf. Kita akan menunggu kembali. Sudah menunggu para pemain Indonesia yang bertubuh besar. Jai Ijes. Ayo Bang Ijes, Bang Jai, nyala di GBK Bang Jai. Arhan Pratama lakukan sudah jauh. Ada Jai Ijes dan Evidence. Alhamdulillah, Egy Maulana Fikri mencetak gol. Lepas dari penyelamatan pemain belakang dari Vietnam. Gol yang sangat-sangat dinantikan puluhan ribu penggemar sepak bola Indonesia. Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali. Sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam mematikan yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Tidak bisa diantisipasi tadi. Bola rebound dan kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Egy Maulana. Egy Maulana memiliki romantisme di GBK bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U22, dan dia juga pernah gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Paul Improng yang gagal membuat bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egy Maulana Fikri yang berdiri bebas dan langsung menjebloskannya dengan sangat baik dan sangat tenang untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Egy Maulana Fikri, pemain asal Dewa United, luar biasa. Gagal kita lihat. Kita lihat lagi adalah backslide. Babuana Bui Hock Vietnam, masih Rafael. Sudah Rafael terlalu memaksa Bung Maruf. Sebuah situasi yang kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Rafael agak terlalu terburu-buru untuk memaksa melepaskan tembakan. Masih ada Egy yang dalam posisi lebih baik untuk bisa melempar umpan. Betul. Nampaknya kita lihat Vietnam pun kembali mempersiapkan pemainnya nomor 10 dan juga nomor 10 adalah Lepam Tan Long dan juga nomor 13 yaitu Sultan Tai. Sendirian gerakannya sangat bebas. Tuan Tai, Tyson tadi langgar kita lihat oleh Marcelo Ferdinand, namanya kartu kuning buat Marcelo Al-Fatihah.
Saya kira kartu kuning Bung Baru. Saya sedikit khawatir. Iya, tapi agak berbahaya. Berkali-kali dia betul. melakukan pelanggaran soalnya. Saya pikir pasti wasit memberikan perhatian Ya, karena ya, berkali-kali betul, dia. betul. Dan tadi menurut saya sebenarnya kategorinya bisa mendapatkan kartu Iya. karena tadi jelas Sangat- kehilangan momentum. Vietnam dan memiliki opportunity kesempatan yang sangat baik untuk melakukan tekanan tadi Bung Baru. Ya, cukup terbuka situasinya. Tendangan bebas. Oh, Hontentai dan Le Bam Tan Long sudah disiapkan untuk Waspada, menggantikan selalu untuk jaga, masuk ya. di babak kedua ini. Tendangan bebas ada Hall, Arah. Van Tan, Iwan Viet An yang berpostur 185 cm pun sudah ada di area kotak penalti. Harus hati-hati Adi Satrio. Tentu saja situasi ini sangat-sangat berbahaya. Ada Fundo. Iya juga. Van Tan shooting langsung. Angkat Bung Baru. Ya, dua kali gerakan tipu, tapi kemudian tembakannya tidak mengenai sasaran. Jadi sebuah kerugian sebenarnya, karena ini adalah kesempatan yang cukup bagus yang dimiliki oleh Vietnam dan pergantian pemain sudah dilakukan. Nomor punggung 10 masuk, pemain yang Le Pam Tan Long, pemain yang berusia 27, Ya, Le pemain Pam yang Tan Long. sudah bermain 13 kali untuk klubnya di musim ini dan kemudian Hontentai. ya masuk juga kita saksikan dua perubahan yang dilakukan. Rohung adalah pemain yang sangat senior sehingga disematkan buat kapten oleh pelatih Philippe Gougier, pelatih asal Prancis yang pernah menempati Jepang di Piala Dunia 2002 dan juga pernah mendatangi Qatar saat kalahkan bisa di Piala Asia saat itu Bung Baru. Ya, sebuah kekalahan yang kemudian masa depannya bersama dengan Qatar langsung berhenti ya. Langsung putus. Termasuk juga ketika dikalahkan Indonesia saat menukangi Vietnam juga sempat banyak spekulasi terkait masa depan. Oh, sangat cepat. Rafael strike. Masih Rafael. Kita ganti dua pemain. Masih Rafael strike. Oh, gagal kita lihat. Dan kini ada Sandy Walsh. Bang Suaman. Masih Bang Suaman. Dan juga dengan Sandy Walsh. Sapu bola ke depan. Langsung menduduki kepala dari. Oh, harus hati-hati. Rizky Ridho. Hati-hati. Ya. Ya. Di Variena. Baik. Le Bam Tan Long. Tyson. Gagal tadi. Coba dikejar tadi. Kita lihat oleh Egi Mauna Fikri, tapi nampaknya Jay Ijes mana klub Venesia usia 23 tahun masih tergeletak berbentur kepala tadi. Nyala Bang Jai, semangat benturan dengan Kuantan namanya Bung Maru. Ya, Jebrit yang berusaha cukup bagus ya untuk melihat bagaimana penampilan dia, ketenangan dia dan permainan mengubah kepercayaan diri para pemain dan mengubah secara taktikal yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Arhan Pratama, Egy Maulana berperan penting ketika mereka masuk dan langsung memberikan warna tersendiri. Arhan Pratama kesempatan lagi untuk Indonesia menciptakan peluang. Arhan jauh langsung ke udara, arahkan daripada Justin, ada Marcelo Ferdinand, Marcelino. Oh Tuhan, gagal. Ada Witan Sulaiman, arahkan kepada Arhan Pratama, masih Arhan. Sangat baik Arhan, angkat langsung dan Egy. Alhamdulillah, oh Tuhan, saya pikir gol luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Egy Bung Baru. Oh Tuhan, saya pikir sudah gol. Dia mengucapkan alhamdulillah tadi Bung Baru. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi luar biasa pergerakan dari Win Phillips. kembali, betul. Dan kita lihat bagaimana Egy lagi-lagi membelokkan bola tadi. Win Tapi Phillips luar biasa. tepisan dari Win Phillips tadi sangat pertama ketika menghadapi Brunei Darussalam dari 6 gol yang diusahakan Ramadan berkontribusi di dalamnya. Pantuan Cai langsung arahkan ke gawang. Ada kita Cai Ices jatuh di kaki lagi Le Bam Tan Long. Umpan terobosan, hati-hati Arhan. Oh, keluar tadi tidak berhasil diraih oleh Hontentai sehingga bola keluar lapangan pertandingan untuk menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Harus bisa bertahan Indonesia dari sebuah para pemain Vietnam. Dan semoga saja dengan selesainya perpindahan federasi, Tom Haye dan Ragnar Olentmangun akan menambah kekuatan Indonesia di Midin nanti Bung Maru pada tanggal 26 Maret. Dua pemain yang bisa jadi akan berkontribusi besar dan akan langsung mendapatkan kepercayaan kembali dari seorang Sintayong, memberi waktu, memberi kesempatan beradaptasi untuk bisa mengangkat prestasi dari timnas Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan bagaimana peliknya Sintayong dalam memilih puzzle-puzzle pemain yang diinginkan, Bu.
terutama di lini belakang nantinya ketika semua pemain bisa tampil. Oh, luar biasa, sangat cepat tadi. Fufanta berusaha dikejar tadi. Oh, kosong. Ada lead. Rifar Yenar, Hati-hati. ada Fufantan. Oh, nampaknya pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Hati-hati Indonesia. Hati-hati. Fufantan Ya, langsung ke Bapak arah gawang. Belajar, Ada Arhan, sapu bola ke depan, arahkan kepada Ramadan, tapi ada Pak Tuan Tai, kontrol sangat baik Pak Tuan Tai, ada Pak Suman, masih Pak Suman ke belakang, ada Muin Philip, kembali sangat cepat, ada Pak Tuan Tai, kembali kepada Muin, masih Muin Philip, ada kepada Pak Suman, masih Pak Suman, direbut oleh Ramadan Sananta, ada Tenlir, dihadang saja oleh Justin Abner, batu yang sangat keras, ada Huang Duch, dirubah dikejar kira oleh Van Yenar, berputar-putar dari Huang Duch, kini nampaknya lepaskan lo, ada Ricky Kamboya, luar biasa, Ricky Kamboya, masih Ricky, direbut lagi oleh Pak Tuantai, direbut lagi oleh Ricky Kamboya, nampaknya dilanggar oleh Ricky Kamboya, tadi Bung Ma'ruf. Ya, memang Ricky harus melakukan itu karena sudah terlambat. Berbahaya. Dan tidak apa-apa untuk sedikit memberikan pressure kepada pemain dari Vietnam. Nampaknya semakin menyala Gelora Bung Karno dengan kilatan flashlight dari handphone masing-masing supporter di Stadion Gelora Bung Karno untuk bisa menunggu detik-detik yang sangat menegangkan di akhir pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala 2026 di Stadion Gelora Bung Karno ini. Harus hati-hati Indonesia. Sudulan tadi jatuh langsung disapu saja oleh Arhan Pratama dan wasit. Alhamdulillah. Ya, itulah ya. Alhamdulillah kita bersyukur pemain timnas kita bisa memenangkan ya pertandingan ini dengan 1-0 ya. Kita doakan semoga pertandingan berikutnya ya bisa juara ya. Mari kita dukung Indonesia bisa juara ya. Pemuda Indonesia ya, pemain-pemain Indonesia bisa menunjukkan ya kemampuannya ya, kepahlawanannya demi membela nama baik bangsa Indonesia. Selamat ya, terima kasih kepada para pemain, adik-adik kita semuanya ya. Semoga tetap semangat, juara, tunjukkan juara. Sekian, terima kasih ya. Semoga teman-teman semuanya bisa ikut bersyukur dan ikut menyemangati ya. Yang terutama kita bantu doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.